Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus Banjir Jakarta. Apa urgensi dan kelanjutan dari pembentukan pansus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Nova Harifan Paloh dari Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dan juga Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Mbak Zita dan juga Bang Nova, terima kasih telah hadir di studio. Ini mengenai pansus banjir DKI Jakarta. Ketua DPRD sudah menyetujui pada tanggal 24 Februari lalu. Kapan dimulai kerjanya, Bang Nova? Ya, sekarang gini, kita kan sudah ingin menyodorkan nama-nama yang terlibat dalam pansus ini, kemungkinan minggu depan. Nah, jadi nanti kita tinggal tunggu aja dari unsur dari dibamuskan dan diparipurnakan lagi. Kan keanggotaan tersebut. Ini artinya minggu depan baru agenda penyodoran nama dari fraksi-fraksi. Ya. Ada tenggat waktunya kapan kemudian harus diajukan nama-nama yang akan masuk dalam pansus? Saya kira sih itu secepatnya lah ya, karena kita mau istilahnya penuntasan masalah pansus banjir ini terlaksana seperti itu. Artinya setelah penyodoran nama-nama kepada pansus, Mbak Zita, agenda berikutnya akan seperti apa? Jadi setelah kemarin kita bamus, Badan Musyawarah, kita lempar isunya ke floor dan sepakat semua lintas fraksi sepakat bahwa banjir ini kan sudah berulang. Ini sudah yang ke-8 kali banjir di Jakarta. Jadi sepakat, oke, kita harus cari solusi banjir. Nah, setelah itu dibamusi ketok palu, lalu naiklah ke pimpinan. Nanti di pimpinan akan bersurat kepada fraksi-fraksi, ini yang sedang berjalan. Bersurat ke fraksi-fraksi untuk mengirim nama-namanya. Setelah nama-namanya dikirim, dibikin SK-nya sah, langsung bisa mulai berjalan. Jadi kemungkinan minggu-minggu ini secepatnya kita sedang di DPRD juga ada agenda pemilihan cawagup. Jadi simultaneously ini kita secepatnya. Gitu. Oke, ini memang menjadi prioritas dari pansus banjir DKI Jakarta seperti apa, Bang Nova? Apakah mencari kesalahan yang selama ini terjadi dalam penanganan atau justru mencari solusi? Kita ini fokuskan dulu pertama-tama masalah solusi dan penanganan. Belum lama ini saya ngecek di rumah pompa, di salah satu rumah pompa di daerah Kebon Baru, dan ada pengadegan juga. Saya lihat itu rumah pompa yang terkena dampak normalisasi sangat bagus sekali ya. Artinya ada misalnya mungkin pengisapan dari beberapa daerah situ untuk misalnya bagaimana disalurkan ke kali juga. Nah, ini kenapa istilahnya tidak berjalan, artinya di beberapa wilayah lain. Saya lihat juga mungkin di Pengadegan, ada beberapa istilahnya mungkin rumah pompa yang istilahnya mungkin berjalan bagus, artinya kan di daerah cekungan dan itu sangat membantu. Tetapi sangat disayangkan bahwa di wilayah situ belum diturap dan dinormalisasi. Sehingga pas waktu masa banjir kemarin, artinya rumah pompa ini tidak berfungsi jadinya. Nah, ini kan yang perlu kita istilahnya mungkin sepakati dalam pansus ke depannya juga. Ayo kita cari solusi, kita cari jalan bersama bagaimana istilahnya peningkatan masalah normalisasi atau peningkatan rumah pompa yang tadi kapasitasnya kecil yang menjadi besar, ini kita menjadi solusi bersama gitu kan. Nah, ini yang mungkin perlu kita titik beratkan seperti itu. Selain pemetaan mengenai tadi masalah rumah pompa, apalagi kemudian akan menjadi prioritas dari pansus banjir DKI Jakarta, Mbak Zita, tapi jawaban Mbak Zita tahan dulu, kita harus ikuti jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai pansus banjir DKI Jakarta. Mbak Zita, tadi Bang Nova sudah mengatakan mengenai prioritas yang akan didalami, misalnya masalah mengenai rumah pompa. Berikutnya masalah apa lagi yang akan didalami oleh pansus? Yang jelas yang kita akan cari di sana adalah berbentuk solusi, nantinya berbentuk rekomendasi. Karena sekali lagi DPRD fungsi kami adalah pengawasan, legislasi dan juga penganggaran. Sedangkan yang melakukan eksekusinya adalah nanti Pemprov. Jadi kita nggak bisa mengeksekusi, kita beri rekomendasi. Salah satunya tentunya kita akan analisa hubungan dari pusat, lalu daerah sekitar ada Jabodetabek, lalu juga dengan DKI. Apa yang harus dilakukan pusat, apa yang harus dilakukan daerah sekitar, dan apa yang harus dilakukan DKI. Jadi secara komprehensif nanti. Nah, mungkin nanti di dalamnya baru masukan-masukan detail. Misalnya penambahan sungai-sungai. Sungai-sungai perlu diluaskan. Ada beberapa lokasi-lokasi perumahan yang di bantaran sungai yang sudah tidak layak perlu nanti dipindahkan. Lalu juga mungkin ada beberapa titik-titik, kalau nggak salah ada 200-an sekian titik banjir, itu perlu dicek drainasenya. Nah, nanti apakah drainasenya akan diperluas atau dibersihkan dan sebagainya. Jadi rekomendasi konkret berupa kebijakan-kebijakan, prioritas dan juga anggaran sehingga bisa segera diimplementasikan di APBDP ataupun di APBD 2021. Bagaimana mengawal agar Pemprov DKI Jakarta itu betul-betul mematuhi rekomendasi yang dihasilkan oleh pansus banjir DKI Jakarta? Jadi gini, kita DPRD itu kita nggak bisa memaksa Pemprov, tapi kita bisa memberikan rekomendasi dalam bentuk yang sudah kita bentuk namanya pansus. Pansus ini punya bobotnya apa? Ada 2, bobot politik dan juga bobot hukum. Jadi kita akan berikan rekomendasi secara halus, kita bilang Pemprov tolong ini dijalankan. Jadi memang bentuknya rekomendasi, tapi cukup memiliki bobot yang
kita rasa sama-sama perlu dijalankan. Tapi artinya tidak ada sanksi apabila Tidak rekomendasi. ada sanksi, tapi tentunya nanti publik bisa menilai 2021 bila dijalankan bagaimana Pemprov dan rekomendasi dari DPRD tentu sudah kami berikan. Sebenarnya gini ya, artinya gini, kalau misalnya saya sendiri sebagai pimpinan di Komisi D, ketika saya misalnya rapat sama SKPD terkait masalah banjir, itu sudah berbentuk rekomendasi, misalnya harus jalankan A, B, C, D. Tapi yang kita lebih inginkan dalam pansus itu lebih terperinci dan artinya lebih mendalam lagi dan gubernur ini harus mempunyai tenggat waktunya. Sampai kapan dia dikerjakannya? Artinya pansus nanti akan memberikan tenggat waktu kepada Pemprov khususnya kepada gubernur? Pasti. Artinya begini Mbak, kalau misalnya di Komisi D sendiri, kita punya istilahnya kemudian anggaran untuk pembebasan lahan 890 miliar, ya kan? Dalam tahun ini terserap semua nggak itu? Untuk misalnya pembebasan waduk, pembebasan misalnya mungkin lahan untuk warga yang misalnya terkena normalisasi atau naturalisasi, di situ terserap nggak? Nah itu kita maunya. Artinya bagaimana anggaran kita yang 490 miliar itu, yang untuk pembebasan lahan, itu bisa terserap dan juga kita lihat terukur kinerjanya. Artinya nanti Pansus Banjir akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melihat bagaimana sebetulnya Pemprov menangani banjir di Jakarta? Ya tentunya bukan hanya Pak Anies yang kita panggil. Karena ini SKPD. kita udah komitmen di Bamus, tidak ada unsur politik di sini. Warga Jakarta udah capek, pengennya solusi. Jadi bukan hanya Pak Anies, nanti semua yang berkaitan, mau itu ahli, SKPD terkait, lintas komisi tentunya, dan juga mungkin gubernur dan mungkin nanti yang lain-lain ya, Bang. Iya, artinya gitu. Artinya seluruh SKPD terkait, ya kan, dan juga ada ahli pakar lingkungan yang penanganan banjir. Kita minta rekomendasi seperti apa. Tapi dari kami, artinya sendiri itu dia. Tengah waktunya harus berjalan. Jangan dalam tahun ini nggak ada action. Tapi dikatakan gitu oleh Mbak Zita rekomendasi ini kan tidak ada sanksinya apabila tidak dikerjakan oleh Pemprov. Apalagi kemudian hanya berbentuk tenggat waktu misalnya. Tapi sekali lagi nanti biarkan publik yang menilai. Yang jelas kami DPRD 60% wajah baru. Kami nggak mau nanti disalahkan sama warga Jakarta. Jadi kalau nanti 2021 tidak dijalankan, biarkan nanti warga Jakarta yang menilai bagaimana. Sekarang gini Mbak, ini dari 106 anggota DPRD, artinya seluruh fraksi yang terlibat dalam pansus ini. Artinya ini ada beban moral di gubernur kalau tidak dijalankan, gitu kan. Bahwa kami keseluruhan ini meminta bahwa pansus ini bergerak untuk bagaimana mencari solusi yang tepat untuk masalah penanganan banjir, itu loh jadinya. Tapi tadi dikatakan kinerjanya akan kerja dari pansus banjir DKI ini akan berlangsung setelah pemilihan cawagup. Wah bukan, jadi gini kita kan sudah masuk ke ranahnya, artinya panlih dari cawagup, ya kan. Nanti yang mungkin dalam waktu dekat diparipurnakan gitu kan. Nah ini jangan artinya cuma selang waktu dalam beberapa hari aja. Ya simultaneous berbarengan aja gitu loh. Ya, kita tunggu bagaimana kemudian pendalaman yang akan dilakukan oleh Pansus Banjir DKI Jakarta. Yang penting adalah bagaimana outputnya nanti, rekomendasinya akan harus seperti objektif, betul-betul mengatasi banjir. Ini tidak ada politis sama sekali. Tidak ada politis sama sekali, tapi betul-betul untuk kepentingan warga DKI Jakarta. Oke, kita harapkan memang seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Zita dan juga Bang Nova telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.